Yang jelas saya bersyukur hari ini matur di hadapan Bapak Ibu semua, ini tempat Gunung Lawu ini bersejarah. Jadi Gunung Lawu ini kalau tadi merujuk kepada mitologinya Jawa tadi, itu ya. Kalau Merapi ini puncaknya gitu ya, maka Lawu ini peritilannya ketika gunung puncak Mahameru dari India itu diangkut untuk dipasang di Jawa Timur. Itu ada yang gogrokannya ini Gunung Lawu. Lawu, Masya Allah. Okay. Jadi kalau Merapi itu puncaknya, Lawu ini gogrokannya gitu kan. Tapi gogrokannya lebih tinggi Ustaz ya. Karena sini 3.200-an. Iya, betul. Melapu 2.900. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selain peristiwa sejarah yang ditulis dalam babat tentang moksanya Brawijaya V, ada peristiwa bersejarah yang lebih faktual sebenarnya terjadi di lereng Gunung Lawu ini, bahkan di dekat tempat yang disebut sebagai Grojogan Sewu ini. Apa yang terjadi? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada tahun 1743, Kapten François Stack itu datang untuk kok tahunnya jadi salah saya. Tahun 1688 Kapten François Stack ini datang ke Keraton Kartasura. Waktu itu keratonnya Mataram masih di Kartasura di Sukoharjo. Di Keraton Kartasura untuk memburu seorang pemberontak yang bernama Untung Suropati. Nah, pada saat itu Raja Mataram Amangkurat kedua ini meninggal dan digantikan oleh anaknya Amangkurat III, dan pada saat itu Amangkurat III gamang. Ini kita mau membelain Suropati seperti bapaknya, melawan Belanda atau pihak Belanda gitu ya, dan kemudian harus menangkap Suropati. Nah, ada patihnya yang kemudian istiqomah, kekeh kita harus tetap berjuang melawan Belanda. Patihnya ini namanya Nerangkusumo. Nah, patih Nerangkusumo inilah yang kemudian berperang dengan utusan Belanda yang namanya Kapten François Stack ini, dan kemudian Kapten François Stack ini terbunuhnya di sini. Di dekat Grojogan Sewu dibunuh oleh seorang yang namanya Patih Nerangkusumo. Nah, karena Patih Nerangkusumo tidak mungkin kembali ke Keraton Kartasura, maka dia kemudian mengembara terus ke arah sisi timur dari Gunung Lawu ini. Nah, di antara dzurriyyah keturunannya Patih Nerangkusumo adalah yang sekarang mengasuh pondok pesantren Temboro. Jadi Temboro ini adalah keturunannya dari mujahid namanya Patih Nerangkusumo yang kemudian dulu membunuh Kapten François Stack ketika kemudian perang Suropati. Jadi ini sedikit sejarah supaya penjelasan semua preso, daerah ini daerah jihad fisabilillah. Daerah perjuangan membela agama Allah, membela negara, membela tanah air, yang dia ini Patih Nerangkusumo membuktikan keperwiraannya di sini, sampai kemudian yang namanya mujahid itu pasti keturunannya berkah. Keturunannya dijogo Gusti Allah, gitu ya. Sampai sekarang kita bisa melihat pesantren Temboro seberapa banyak santrinya gitu ya. Saya kemarin Syawal ketemu Gus Ubaid, dan cerita ini nyambung gitu ya. Beliau menjelaskan silsilah keluarganya, dan benar itu adalah dari Patih Nerangkusumo yang kemudian menjadi pahlawan di dalam perang melawan VOC pada saat itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi secara garis besar babat Tanah Jawi ini menjadi menarik untuk dibaca karena dia menceritakan peristiwa-peristiwa. Tentu saja tidak secara historis kronologis, tidak kadang-kadang urutan waktunya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, tetapi dia cukup penting. Demikian dia disampaikan oleh Merle Calvin Nichols dan juga Peter Carey, dua ahli yang dianggap sebagai maestronya sejarah Jawa abad ke-19 dan abad ke-18. Babat tetap harus menjadi sumber penting untuk menggali sejarah Nusantara, karena dia mengandung satu laporan tentang peristiwa-peristiwa itu, meskipun hampir semua tulisan di Babat itu ditulis dengan cara
membuat metafora atau perumpamaan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena sifatnya narasinya orang Jawa itu adalah harus mikul dhuwur mendem jero kepada para nenek moyang, para pepunden, maka kemudian kita akan menemukan di dalam babat peristiwa-peristiwa tertentu tidak ditulis secara vulgar, secara denotatif, secara langsung ceritani kepriye, tetapi menggunakan perumpamaan. Beberapa contoh yang ingin saya angkat, misalnya bagaimana pasukan, jadi Masya Allah ya, kesabarannya para da'i yang disebut sebagai wali sono atau wali songo menurut apa yang kita sebut sekarang ini luar biasa. Jadi babat menceritakan, terutama nanti dikonfirmasi dalam serat wali sono yang ditulis pada masa Sultan Agung, Maulana Malik Ibrahim, Wong Agung Gresik, disebut sebagai Wong Agung Gresik itu hadir ke Jawa pada sekitar tahun 1410. Itu penjenengan preksa Pak, ketika beliau memulai dakwah, apa yang pertama kali dibangun? Bukan pesantren ternyata. Maulana Malik Ibrahim itu ketika berdakwah, yang beliau bangun pertama kali adalah bendungan dan saluran irigasi beserta sawah. Jadi beliau ini menurut Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, aslinya Maulana Malik Ibrahim ini dari Azerbaijan, tetapi belajar lama di Mesir, sehingga beliau sangat paham sistem irigasi felahin atau para petani Mesir di Sungai Nil. Nah, ketika sampai ke Jawa, apa yang terjadi? Jawa baru saja mengalami perang yang luar biasa dahsyat, namanya Perang Paregreg. Saya tanya ke beberapa ahli, yang betul itu dibacanya Paregreg apa Paregreg. Ternyata yang benar dibacanya Paregreg, karena reg gitu ya. Ini menunjukkan perangnya itu enggak selesai-selesai, karena sini menang, juk kalah, sini menang, juk kalah, gantian terus menang kalahnya. Maka disebut sebagai Paregreg. Nah, perang Paregreg antara Kertawardhana di satu pihak melawan Bre Kertabumi di pihak lain, ini telah menyengsarakan rakyat Majapahit pada masa itu. Bayangkan perang 30 tahun, maka sawah-sawah banyak terbengkalai. Maka kemudian orang-orang banyak yang lari mengungsi ke pegunungan. Berbagai hal kemudian terjadi, wabah penyakit terjadi, gitu ya, kelaparan terjadi, krisis pangan terjadi. Jadi Majapahit saat itu diambang kehancuran karena krisis pangan melanda, rakyat di mana-mana kelaparan sampai harus memakan bangkai. Maka Maulana Malik Ibrahim ketika datang, semua uang yang dia punya itu dia pakai untuk ngopah tukang. Bikin apa Pak? Bikin bendungan, membendung kali berantas di dekat tempat tinggalnya untuk menjadi bendungan, kemudian dicetak sawah-sawah di dekat wilayah yang sekarang disebut sebagai Gresik sebagai sawah yang irigasinya teratur sehingga setahun bisa panen 2 kali. Dulu Majapahit mengandalkan sawah-sawah tada hujan yang hanya bisa panen sekali setahun. Ini kemudian beliau berdayakan petani-petani sekitar untuk nanam padi sebanyak-banyaknya. Hasilnya tidak beliau jual, tetapi beliau bagi-bagikan kepada rakyat Majapahit supaya bisa makan. Akhirnya lama-kelamaan banyak yang bergabung dengan beliau, nyetak sawahnya makin banyak, makin banyak, makin banyak. Inilah yang kemudian membuat Maharani Suhita dari kerajaan Majapahit ketika itu menganugerahkan gelar Wong Agung kepada Maulana Malik Ibrahim. Ini menunjukkan satu thariqah dakwah yang luar biasa, strategi dakwah yang luar biasa, bahwa dakwah itu menjawab persoalan masyarakat. Kalau masyarakat sedang kelaparan, nek dijak pengajian tok gak nyambung gitu. Kalau masyarakatnya sedang dalam keadaan susah gitu ya, itu arep diajari kok Joko alif ba ta gitu kan, mesti orang nyantel gitu.
Karena apa? Sedang susah, sedang lapar. Maka yang beliau lakukan pertama kali menjawab kesusahan, kelaparan itu dengan aksi nyata, membangun bendungan dan mencetak sawah-sawah. Yang berikutnya datang Maulana Ahmad Rahmatullah, yang konon beliau sebelum ke Majapahit bermukim di Campa. Nah, ini yang agak menjadi perdebatan para sejarawan karena Babat menulis Cempo. Maulana Ahmad Rahmatullah ini asalnya dari Cempo. Nah, Cempo itu mana, Pak? Sebagian sejarawan mengatakan Cempo mungkin yang dimaksud adalah Campa. Campa ini ada di Kamboja. Sekarang kalau penjenengan tindak ke Campa, itu ada komunitas muslim di sana, tapi komunitas muslimnya yang sekarang ada ya, mayoritas super bid'ah. Karena sinkretis, akhirnya banyak kemudian muslim di sana karena tekanan yang bertahun-tahun dari kerajaan Buddha dan kemudian rezim komunis yang ada di sana, ini agamanya rada aneh. Salat iki diwakilke. Jadi yang sholat itu cuma imam-imamnya. Nah, kalau masyarakat itu asal numpuk nopo jenenge, ya kalau punya beras ngasih beras ke imamnya itu njaluk diwakili, nyuwun diwakili sholatipun. Itu yang di sana. Nanti penjenengan bisa presani di YouTube, ada liputan tentang Muslim Campa zaman sekarang. Itu yang disebut sebagai Campa di Kamboja. Tetapi ada kemungkinan yang lebih dekat, Campa yang dimaksud di situ adalah Jempa. Tulisannya Junpa. Jumpa ini adanya di Aceh. Jumpa ini adanya di Aceh dan juga bisa disebut Cempo dalam bahasa Jawa. Yang lebih masuk akal adalah Jempa pada saat itu di bawah kekuasaan Kesultanan Lamuri yang menjadi cikal bakal Kesultanan Aceh adalah tempat transit para ulama yang kemudian berangkat ke Makkah untuk menunaikan haji maupun menuntut ilmu, maupun ketika kembali kemudian pangkalannya di situ. Jadi kapalnya itu dari Aceh, kemudian via Gujarat, kemudian ke pelabuhan Jeddah yang sekarang. Kemudian balik lagi, itu juga rutenya di situ dan selalu transit di Jempa di Aceh. Nah, maka kemudian Maulana Ahmad Rahmatullah ini ketika datang ke Jawa, beliau ditempatkan di satu tempat yang sekarang disebut sebagai Ngampel, Ampel Denta di Surabaya. Nah, Maulana Ahmad Rahmatullah ini Pak, datang ke Jawa pertama-tama juga bukan bikin pesantren, tetapi bikin sekolah tata negara. Karena para dang acarya, para guru negara Majapahit ini banyak yang tewas selama perang Paregreg, maka kemudian Maulana Ahmad Rahmatullah ini menjadi guru tata negara bagi para pangeran Majapahit. Strategis. Dakwah itu menjawab persoalan, butuhmu apa tak sediani gitu. Yang datang berikutnya Aliuddin Taqiyuddin, dua ulama kembar, itu dakwahnya di pelabuhan-pelabuhan. Karena para pelaut itu kalau nunggu angin di pelabuhan mukimnya lama, kesempatan dakwai pesantren kilat di pelabuhan gitu. Nah, kemudian para pelaut inilah yang membawa syiar Islam ini sampai jauh ke timur, sampai ke Ternate, sampai ke Tidore, sampai ke Jailolo, sampai ke Luwuk, sampai ke Goa, sampai ke Tallo, sampai kemudian ke Bima, sampai ke Sumbawa, sampai ke berbagai negeri-negeri, sampai ke Banjar, Palembang, Jambi, dan wilayah-wilayah yang lain. Kemudian ada ulama itu asalnya dari Maghrib nih kok, Maroko sekarang, tempat kuliahnya Ustadz Abdul Somad. Nah, dari Maghrib ini beliau orang Berber. Orang Berber ini orang sub-Sahara. Sukunya suku Afrika Utara, kulitnya hitam. Badan beliau besar. Ketika datang beliau ke Jawa, maka beliau ini tugasnya adalah merukyah tanah Jawa. Jawa ini agak kelenike. Di mana-mana orang gitu ya mengagungkan batu besar, pohon besar, dukun-dukun berjaya, tukang santet laris gitu. Pada saat itu, maka yang namanya Maulana Maghribi ini merukyah tanah Jawa. Semua dukun kalah, semua tempat-tempat yang kemudian dikeramatkan, diangkerkan, beliau bikin supaya tidak angker lagi. Beliau terus berdakwah seperti ini. Maka nanti ketika ada generasi berikutnya dari tim dakwah ini, namanya Wali Songo ini yang bernama Sunan Kalijaga, sosok dari Maulana Maghribi ini diabadikan dalam pertunjukan wayang. Wayang ini adalah pertunjukan film kartun pertama di dunia, Pak.
Inovasi yang luar biasa. Jadi dulu wayang itu wayang beber, bentuknya dibeber, adegannya digambar per adegan. Jadi kan bisa bayangkan kalau gambarnya per adegan kan gambarnya wah banget itu. Karena digambar per adegan. Dan gambarnya di masa Majapahit itu bentuknya bentuk manusia natural. Jadi gambarnya gambar wong. Gambar wong tenanan, wajahnya wajah manusia, badannya badan manusia. Digambar kemudian dibeber dengan kulit kambing yang lebar-lebar, dipertunjukkan dengan digeser-geser, diputer, digeser-geser. Itu penontonnya maksimal 12. Karena memang kecil kan itu. Layarnya kecil ditonton 12 orang karena digeser-geser. Tapi Sunan Kalijaga melakukan inovasi yang luar biasa, yang namanya wayang itu dibikin digambar per karakter. Dan gambarnya gambar karakter Pak, bukan gambar orang. Karena gambar makhluk bernyawa. Ini ada di dalam hadis yang kemudian kita tahu ini dilarang. Maka kemudian digambarlah wayang ini dalam bentuk karakternya, bukan fisiknya. Maka penjenengan bisa meresani wayang ala Jawa itu. Coba cari manusia yang kayak wayang, ada enggak? Enggak ada. Karena kalau sampai ada Sunan Kalijaga berarti melanggar hadis gitu. Nah, beliau memang menggambarnya begitu. Maka wayang itu ya digambar karakternya. Misalnya mata, ada yang matanya, coba mata kesatria, mata tokoh-tokoh baik, Arjuna, Puntadewa, itu ya. Itu matanya kayak apa, Pak? Jelirit kecil, tipis. Kenapa? Karena kesatria yang baik itu orang soleh itu pandai godul basor, menjaga pandangannya, ora jelalatan. Coba bandingkan dengan matane buta, Rahwana misalnya gitu ya, Dosomuko, itu matanya kayak apa? Bulat, gede, melono, dan merah. Kenapa? Ya karena memang tidak jaga pandangan. Sidik-sidik weruh pengen gitu kan. Weruh bojone Sri Rama pengen gitu kan. Itu dikit-dikit pengen karena apa? Matanya tidak dijaga. Coba lihat perut. Perutnya para kesatria pasti kecil, Pak. Ini bukan karakter ya, bukan bentuk fisik. Coba penjenengan perhatikan perutnya Arjuna, perutnya Krishna, perutnya Puntadewa, semuanya kecil. Nakula semuanya kecil. Kenapa? Rajin puasa dan tidak tamak, Pak. Perutnya kecil. Bandingkan perutnya Buto Terong, gitu. Bandingkan perutnya Kumbakarna, misalnya besar, menunjukkan ora prihatin dan seneng mangan. Ini semuanya gambar karakter, Pak. Mulutnya kesatria masih kecil, tipis, orang oke ngomong, falyakul khairan aw liyasmut, Pak. Maka katakanlah yang baik atau diam. Tapi coba mulutnya para penjahatnya wayang itu mesti gede-gede. Kakean ngomong kok gitu. Jadi semuanya gambar karakter, Pak. Nah, di dalam gambar karakter ini ditambahkan tokoh-tokoh yang sangat inovatif. Inovatif itu bahasa Arabnya bid'ah. Tapi wong ceritain dia di bid'ahi ora apa-apa kan gitu kan. Nah, Mahabharata dan Ramayana dimasukkan unsur-unsur baru yang semula adalah cerita tentang wiracarita, kepahlawanan dengan dasar agama Hindu Buddha diubah, Pak. Yang namanya cerita wayang Purwo Jawa itu lucu. Ada satu orang yang ditakuti semua dewa, padahal dia cuma pangkate lurah, apa meneh nek camat gitu. Ini sama lurah saja, itu dewa-dewa semuanya kalah. Batara Guru takut, Narada takut gitu kan, Endro takut gitu ya. Semua dewa itu takut pada satu sosok namanya Semar. Karena Semar ini menurut beberapa versi cerita ini adalah perwujudan yang dibuat Sunan Kalijaga untuk Maulana Maghribi yang orang dari Berber, dari Afrika Utara yang badannya besar dan berkulit hitam ini yang merukyah tanah Jawa, maka semua dewane wong Jawa kalah sama dia. Dirukyah kok. Dewa-dewa dirukyah gitu kan. Kalah kabeh kok kayak gitu kan.